Halo semuanya, kembali lagi dengan Kata Ilmu. Sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Tanaman pembawa sial, apakah fakta atau cuma mitos belaka? Percaya nggak percaya, namun banyak orang yang menanggapi hal ini sebagai sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan. Segala sesuatu menurut filosofi tersebut dikatakan akan membawa keberuntungan atau kemalangan, termasuk juga soal jenis tanaman yang akan membawa sial. Bahkan, ada juga beberapa jenis tanaman pembawa sial menurut Islam yang sebaiknya dihindari. Nah, di sini Kata Ilmu akan membahas tanaman pembawa sial. Nah, yang pertama yaitu tanaman pohon bougainville. Tumbuhan berbunga cantik berwarna merah ini banyak ditemui di berbagai tempat karena sejak dahulu banyak orang memeliharanya sebagai tanaman hias. Meskipun berbunga cantik, akan tetapi ternyata tanaman bougainville juga termasuk salah satu jenis tanaman yang pembawa sial. Menurut filosofi Feng Shui, tanaman bougainville sebaiknya tidak dipelihara di rumah karena dapat menyebabkan kesialan terutama dalam hubungan romansa. Akan tetapi memang secara logika tidak ada tanaman ini kurang baik ditanam di sekitar rumah karena tanaman ini berduri dan bisa saja melukai seseorang. Nah, yang kedua yaitu pohon pepaya. Berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu, pohon pepaya selalu diasosialisasikan sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya. Pasalnya, pohon pepaya tidak hanya dipercaya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Konon, apabila pohon pepaya ditanam di rumah, maka akan mengundang malapetaka bagi seisi rumah berupa sakit serta kerugian usaha. Itulah kenapa pohon pepaya disebut sebagai tanaman pembawa sial. Pohon kaktus. Pohon kaktus seringkali dianggap sebagai salah satu tanaman pembawa sial menurut Islam karena bentuk tanamannya yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air. Dalam situasi tertentu, seperti pada musim panas, pohon kaktus mungkin saja tumbuh di kebun Anda karena kondisi tanah cukup kering dan kurang lembab. Bahkan menurut Feng Shui, sebaiknya tanaman ini tidak dipelihara karena menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga. Nah, yang keempat yaitu tanaman mati. Selain tanaman hidup, tanaman mati juga dipercaya bisa menjadi jenis tanaman pembawa sial bila dibiarkan tidak diurus. Jadi, sebisa mungkin jangan sampai ada tanaman yang mati jika memang dipelihara di halaman rumah. Jika tanaman terlanjur mati, maka segeralah bersihkan dan buang tanaman itu di lingkungan rumah. Tanaman mati dipercaya dapat membawa sial karena menjadi sumber bagi elemen negatif dan kemalangan yang bersemayam di dalam rumah. Nah, mungkin segitu saja informasi dari Kata Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.